Pemirsa, dalam kampanye Pilpres beberapa waktu lalu, sejumlah pasangan capres dan cawapres berjanji akan mengembangkan ekonomi syariah jika terpilih dalam Pilpres 2009. Hanya dengan kebijakan politik ekonomi yang kuat, peran ekonomi syariah bisa diwujudkan guna mengokohkan perekonomian nasional di masa depan. Salah satu produk ekonomi syariah adalah perbankan syariah yang saat ini sedang dilirik banyak pihak. Bagaimana perkembangan dan prospeknya, kita ikuti liputan berikut ini. Gejolak moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berdampak pada krisis multidimensi, yaitu krisis ekonomi, krisis keuangan, serta krisis politik dan sosial sekaligus. Krisis moneter yang berawal dari anjloknya nilai tukar rupiah diperparah dengan kebijakan moneter yang kontraktif. Salah satunya adalah dengan naiknya suku bunga pinjaman. Tingginya suku bunga di bank-bank konvensional menimbulkan kredit macet yang menyebabkan adanya negatif spread. Akibatnya, banyak bank konvensional dilikuidasi. Saat bank-bank konvensional gulung tikar, bank syariah tampil di tengah krisis moneter sebagai lembaga keuangan alternatif. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa bank syariah mempunyai resistensi yang tangguh pada ketidakpastian pasar. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air, kemudian diikuti dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam perjalanannya, Bank Muamalat berhasil meningkatkan keuntungan sebesar 35% di tahun 2008. Laba mencapai hampir 300 miliar rupiah, serta tingkat pengembalian kredit Bank Muamalat sudah mencapai 100%. Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan aset moderat pada perbankan syariah yaitu mencapai 70 triliun rupiah pada tahun 2009, meningkat sekitar 40% dibanding tahun 2008 yang mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Kalau terhadap suku bunga deposit itu bisa sempat disesuaikan, tapi yang sudah ditandatangani kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau bunga deposit mayoritas hanya 1 bulanan. Jadi kalau dia mau menurunkan bisa sebulan setelah BI rate. Sedangkan suku bunga kredit itu kan penggunaan atau dana yang digunakan untuk kredit itu kan berasal dari kos-kosan yang macam-macam. Dengan pertumbuhan moderat tersebut, total aset perbankan syariah akan mencapai pangsa pasar sekitar 3%. Sementara itu, dalam strategi utama pengembangan pasar perbankan syariah, BI melakukan penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Terlebih lagi, dengan adanya komitmen pemerintahan baru hasil Pilpres 2009 yang akan mendorong tumbuhnya ekonomi dan perbankan syariah secara signifikan. Dan kini kita akan membahas permasalahan dan tantangan perekonomian yang akan dihadapi pemerintahan baru nanti dengan pengamat ekonomi dari Standard Chartered Bank, Fauzia Iksan. Selamat pagi. Selamat pagi. Fauzi. Ya. Dan hasil quick count sementara ini masih mengunggulkan pasangan SBY Budiono. Menyebut ini kalau melihat ekspektasi dari pelaku pasar, memang ini sudah sesuai dengan kemauan mereka ya. Ini akan menyebabkan rally lagi di bursa saham maupun di, ya kita harapkan juga ini akan terjadi di sektor realnya, ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat lagi. Dan ini berangkat mungkin bisa melihat dari kejadian yang terjadi di India. Di India pasca pemilu sesuai karena hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar, akhirnya terjadi rally yang sangat dahsyat ya, yang menyebabkan indeks Bombay Sensex ini meningkat sangat tajam. Apakah ini akan juga terjadi di bursa saham Indonesia yang dibuka lagi hari ini? Memang pasar itu sudah berasumsi bahwa SBY Budiono akan menang di satu putaran. Makanya kalau kita melihat IHSG di hari Selasa yang lalu naik ya. Tetapi sekarang kita juga harus mengingat bahwa pasar secara global juga sedang bearish ya, karena investor dan spekulator melihat bahwa mungkin optimisme pasar global yang terjadi di triwulan kedua terlalu tajam ya. Jadi ya mungkin kemungkinan besar ada rally IHSG ya, dan rally rupiah, tetapi kalau kita ingin membandingkannya dengan India mungkin terlalu jauh ya, karena memang keadaan globalnya sedang lagi masih bearish lah untuk sementara kalau waktu itu India naik ketika situasi ekonomi juga tidak terlalu bearish seperti saat ini. Situasi global. Situasi globalnya tidak terlalu bearish ya. Kan memang kuncinya itu kan adalah bursa saham di Amerika.
Ya, sebenarnya New York, pemulihan ya. ekonomi globalnya dulu yang Betul. akan menjadi driver bagi di dalam negeri ya. Dan dalam hal ini adalah ekonomi Amerika yang notabene menggerakkan 20% dari ekonomi dunia. Anda lihat pemulihan ekonomi di Amerika ini masih tanda tanya besar atau bagaimana? Kalau kita sih melihat bahwa yang terburuk sudah terlewati ya. Dalam arti kata keadaan seperti September Oktober tahun lalu di mana Lehman Brothers bangkrut itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Namun demikian perkiraan kita ekonomi Amerika tahun ini akan kontraksi 3,5% minus ya. Itu prediksi World Bank? Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank, oke. Lalu zona Eropa akan minus 4,8% tahun ini dan Jepang minus 5,8%. Nah, ini adalah 3 ekonomi yang menggerakkan separuh dari ekonomi dunia. Otomatis ekonomi dunia juga kontraksi tahun ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pasar global ya berekspektasi atau yakin bahwa tahun 2010 ekonomi global akan pulih. Karena kalau ekonomi global akan pulih tahun 2010, otomatis laba perusahaan, korporasi dan perbankan global juga akan pulih tahun 2010, otomatis ini akan mengangkat bursa saham global di semester kedua tahun ini. Oke, di satu sisi berarti yang sektor finansialnya katakanlah itu kita sudah satu ketidakpastian sudah selesai ya, karena pemilu ini kan membuat juga pelaku pasar wait and see ya. Setelah hasilnya terlihat, ini mereka sudah mulai berani lagi dan sudah mulai ada lagi pergerakan likuiditas, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah ada pergerakan likuiditas, apakah sektor realnya juga sudah bisa bergerak? Nah, sektor real ini dua hal yang berbeda ya, sektor finansial dan sektor real. Sektor finansial itu bergerak 6 sampai 9 bulan sebelum sektor real. Jadi kalau misalnya sektor finansialnya, investor sahamnya, surat utangnya betul-betul percaya bahwa sektor real akan pulih tahun 2010, mereka bergerak sekarang. Ya. Tapi itu juga bukanlah sesuatu yang pasti. Ya. Walaupun untuk Indonesia ini sangat untung karena kalau kita lihat di triwulan pertama tahun ini pertumbuhan ekonominya year to year basis itu 4,4%, itu nomor 3 di G20 setelah Cina dan India. Kenapa? Tumbuh tapi karena konsumsi. Betul. Nah, untungnya Indonesia ini adalah negara yang besar, pasar domestiknya itu terbesar di ASEAN ya, sehingga walaupun ekspornya turun, tetapi karena 70% dari ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh konsumsi domestik, ya, maka turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif tidak tajam. Kalau misalnya masih mengandalkan konsumsi, sementara investasi mungkin mulai ada pergerakan karena satu ketidakpastian sudah hilang, investasi sudah mulai masuk. Apakah ini akan menstimulasi pertumbuhan ekspor? Nah, kalau ekspor ini tergantung ekonomi globalnya. Ya, jadi kalau misalnya ekspor tumbuh, saya rasa mungkin tumbuhnya baru tahun 2010, kecuali kalau harga komoditas naik. Jadi artinya ekspor komoditasnya naik bukan karena volumenya naik, tetapi karena harganya naik. Ya, dan sayang sekali hari ini kita mengetahui harga minyak justru mengalami penurunan lagi, bahkan sudah menyentuh di $60 Amerika per barrel. Nah, ini bagaimana hambatan lagi bagi pemerintah Indonesia untuk ke depan? Kalau untuk pemerintah Indonesia dengan turunnya harga minyak sebetulnya diuntungkan karena subsidi BBM-nya kan otomatis tidak naik ya. Yang menjadi masalah kan adalah ekspor secara ekspor Indonesia ya, terutama ekspor komoditasnya. Tapi kan kalau harga minyak misalnya turun, ini kan akan mempengaruhi harga komoditas lain. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekspornya kalau harganya turun semua? Jadi memang kalau untuk ekspor kita harus menunggu sampai tahun 2010. Jadi masih belum bisa diandalkan ya ekspornya. Walaupun kita juga melihat di Standard Chartered Bank melihat bahwa harga minyak akan naik di semester kedua tahun ini ke arah $70 per barel di akhir tahun. Tapi setidaknya pilpres ini, hasil pilpres sementara ini sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor. Setidaknya sudah ada likuiditas dari sisi politik ya. Jadi dari sisi ketidakpastian politik itu bisa dibilang hilang ya. Hilang 100%. Iya, tapi turun tajam. Menurunkan premi resiko kita juga ya Pak Fauzi Iksan. Baik, kita lanjutkan lagi nanti selepas selingan. Pemerintah memastikan ekonomi Indonesia belum dapat mengandalkan ekspor dan investasi sampai akhir 2009. Pertumbuhan ekspor semester pertama tahun 2009 diperkirakan masih minus 25 hingga 20%. Ekspor Indonesia pada semester 1 memang mengalami peningkatan dan lebih baik dari yang ditargetkan. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan nilai ekspor awal menjadi 20% year on year. Menurut Mari, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan sejak harga komoditas tahun lalu berhasil mencapai harga tertinggi dibandingkan saat ini. Namun demikian, saat ini kinerja ekspor dan investasi tidak menopang sistem ekonomi. Hal ini membuat pemerintah harus menyiapkan skenario kontribusi dari ekspor dan investasi yang lebih kecil hingga akhir 2009. Salah satu program pemerintah pada semester berikut masih mengandalkan pada peningkatan kinerja industri dalam negeri dan belanja rumah tangga.
rencana pembelanjaan anggaran itu kan melanjutkan apa yang telah dimulai di tahun anggaran ini, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan, terutama di infrastruktur, mempertahankan daya beli dari masyarakat dengan subsidi raskin misalnya, dan juga PNPM, KUR, dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang saya rasa harus kita tetap lanjutkan untuk tahun depan karena Sementara itu, pengamat ekonomi Afiliani mengatakan kinerja ekspor belum mengkhawatirkan karena 10 komoditas utama yang diekspor merupakan bahan mentah yang dibutuhkan semua negara. Menurut Afiliani, yang dikhawatirkan saat ini adalah daya saing karena rupiah masih berfluktuasi. Hari ini kalau kita mau jujur sebenarnya ekspor kita belum mengalami penurunan yang signifikan karena dari 10 komoditas besar itu kan rata-rata bahan mentah dan bahan mentah itu sangat dibutuhkan oleh semua negara gitu, jadi belum signifikan ya. Tapi yang justru saya jadi kendala menurut saya adalah daya saing ya. Kenapa? Nilai tukar kita itu tidak bisa dipatok kan sekarang, jadi setiap 2 minggu itu mengalami fluktuasi. Nah itu menyebabkan apa? Buat dunia usaha itu nggak menarik karena mereka itu tidak bisa prediksikan keuntungan mereka. Afiliani menambahkan, dengan revisi Undang-Undang Devisa Bebas diharapkan bisa memberikan kepastian dan jaminan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, warga mengaku sedikit khawatir dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global dan berikut ini rangkuman pendapat mereka. Ya keraguan sih ada ya, ketakutan juga ada sih. Kayaknya kalau mulai krisis seperti ini kan pengurangan tenaga kerja pasti banyak ya. Bukan apalagi yang kayak outsource gitu, kayak termasuk saya juga gitu ya. Ketakutan sih ada, tapi ya mudah-mudahan nggak berlarut-larut lah. Makanya pemerintah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Iksan. Baik, Mas Fauzi, tadi kita sudah membicarakan kira-kira ekspektasi pelaku pasar di internasional ini akan sangat positif terhadap perkembangan politik di Indonesia. Sementara kalau kita berbicara tadi juga sudah dinyatakan oleh Menteri perdagangan bahwa ekspor masih belum bisa menunjang pertumbuhan ekonomi kita, dan juga ada revisi pertumbuhan ekonomi kita dari otoritas fiskal kan. Betul. Terkait dengan kontraksi ekonomi dunia. Pertumbuhan Indonesia itu sampai dengan 2010 masih akan dipicu atau derive dari sektor konsumsi dan masih bisa bertahan positif, tapi mungkin tidak produktif ya pertumbuhan sebesar itu ya, 4,4%. Kan hanya konsumsi, nggak produktif kan sifatnya. Kembali lagi, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, Singapura resesi, Malaysia resesi, Thailand resesi, ya. Negara-negara Asia yang kecil dan tergantung dengan ekspor itu mengalami kontraksi. Ya, hanya 3 negara besar yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, Cina, India, dan Indonesia. Thanks dan dengan karena konsumsi. Karena rakyatnya kan banyak. Okay. Ya. Untung nggak melaksanakan KB ya. dan tentunya selain itu diharapkan ada stimulus fiskal. Karena dalam keadaan iklim investasi atau resesi ekonomi dunia, pengusaha swasta itu enggan untuk investasi. Jadi pemerintah yang harus mengambil alih. Ya, disinilah pentingnya stimulus fiskal, dan stimulus fiskal ini kan dilakukan di seluruh dunia, di Amerika, di Cina, di Eropa, terutama bagi negara-negara pemerintah yang memiliki cadangan devisa dan surplus anggaran yang besar. Nah, mereka bisa melakukan itu. Ya, dan stimulus fiskal ini kan berupa bantuan langsung tunai, kemudian juga bunga yang kredit usaha rakyat, bunga yang sangat rendah, terus kemudian PNPM. Ini kan sudah digagas oleh pemerintahan yang lalu ya, yang 2004, 2009, dan ini yang menyebabkan pertumbuhan kita masih tetap positif sampai saat ini. Nah, itu waktu itu boleh kita katakan quote unquote ide itu datang dari wakil presiden ya, Yusuf Kala pada saat itu. Dan sekarang wakil presidennya Pak Budiono. Dan kita akan melihat mungkin akan beda penerapan stimulus fiskalnya. Bagaimana Anda melihatnya? Sebetulnya stimulus fiskal yang ideal ya di mana-mana itu adalah pembangunan proyek, ya, pembangunan proyek infrastruktur, karena itu menyerap tenaga kerja, ya, memberi pendapatan bagi masyarakat yang notabene juga mengurangi kemiskinan. Ya. Tetapi permasalahan 3-4 tahun terakhir ini adalah daya serap APBN dan APBD itu rendah sekali. Tapi kalau misalnya diarahkan ke pembangunan infrastruktur, kalau kita pertumbuhan kita masih mengandalkan konsumsi itu tadi kan itu tidak tepat, Mas Fauzi. Lebih baik kan untuk menstimulasi
konsumsi masyarakat karena kita masih berbasiskan itu gitu Tapi kan. dengan pembangunan infrastruktur tentu otomatis konsumsi masyarakat juga terstimulasi karena ada pendapatan kan, pendapatan masyarakat yang tentunya bekerja di pembangunan infrastruktur tersebut. Dan dengan pembangunan infrastruktur ongkos infrastruktur ya di Indonesia itu bisa ditekan kan. Misalnya ya kalau pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit tenaga listrik, ya pelabuhan ya. Ini adalah infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha ya, pengusaha swasta sebelum mereka melakukan investasi. Kelihatannya Anda melihat bahwa kalau pasangan ini nomor 2 ini ya nanti yang akan menjadi pemimpin kita di 2009 sampai 2014 tidak akan menempuh cara itu. Cara itu akan dicoba untuk ditempuh. Likuiditas stimulus fiskal digelontorkan ke sektor infrastruktur. Tetapi pemerintah ini akan tetap menghadapi masalah yang klasik, ya, pembebasan lahan, ya, kekhawatiran pejabat atas KPK, ya, lambatnya alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dan ketidakmampuan banyak Pemda dalam pembangunan infrastruktur, ya, sehingga sangat mungkin kalau misalnya pembangunan infrastruktur itu tidak bisa dipercepat, BLT akan tetap diteruskan. Oke. Ya itu masih bisa menopang pertumbuhan kita kan tentunya dengan BLT masih diteruskan, kemudian KUR masih diteruskan, PNPM masih diteruskan. Apa yang salah dari situ rupanya? Apa yang salah? Infrastrukturnya harus berjalan paralel gitu maksudnya. Harus. Karena bagaimanapun dan Anda meragukan kalau misalnya ini bisa dipercepat pembangunan infrastruktur oleh katakanlah pasangan ini nanti kalau misalnya karena sistem politiknya masih sama, dalam arti kata begini, pemerintahnya masih pemerintah koalisi. Ya. DPR walaupun SBY Partai Demokrat bukan mayoritas, ya, walaupun mungkin memiliki kursi 25-26%, tetap saja tidak memiliki kekuatan mayoritas. Sehingga negosiasi, kompromi itu masih akan terjadi. Ya. Tentunya diharapkan dengan mulai sedikitnya partai politik yang ada di DPR ya itu bisa membantu memuluskan stimulus fiskal. Oke, kalau masih kita masih agak-agak meragukan ya kekuatan pasangan ini nanti untuk mempercepat pembangunan di bidang infrastruktur, berarti kan masih diteruskan yang stimulus fiskal yang bantuan langsung tunai, PNPM, KUR dan segala macam itu. Nah, dengan skenario itu kira-kira pertumbuhan ekonomi kita bisa beringsut nggak dari angka 4,5% ini? Perkiraan kita pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tahun ini dari 6,1% tahun lalu ke 4%, tapi tahun depan mulai pulih ke 5% karena pertumbuhan ekonomi dunia mulai naik. Jadi bukan karena dari dalam ya? Dari dalam, saya rasa dari dalam tentu juga ada dampaknya ya. Bagaimanapun juga investor terutama di pasar finansial itu sangat optimis dengan Pak Budiono ya, karena dianggapnya Pak Budiono ini adalah teknokrat yang paling berpengalaman, salah satu teknokrat paling berpengalaman di Republik ini. Ya. Dan tentunya investor dan spekulator dan pengusaha menilai bahwa kalau misalnya di pemerintah SBY pertama ini mungkin kebijakan ekonomi dipegang oleh Yusuf Kala, ya, mereka berharap bahwa di pemerintah SBY kedua kebijakan ekonomi dipegang oleh Budiono. Oke, kalau kemarin kan ekspektasi kalau komparasinya ya, kalau misalnya dipegang Yusuf Kala, masih dipegang Yusuf Kala, ini kan akan digenjot sektorilnya. Kemudian kalau Budiono ini berarti masih melanjutkan yang sudah berlaku kemarin di 2004-2009. Nah ini kan bagaimana Anda melihatnya kalau? Saya rasa sektor tetap akan digenjot, ya. Tetapi mungkin perbedaannya adalah kalau Budiono itu kan melihatnya makro ya, yang penting stabilitas makro dulu, ya, inflasinya turun, kursnya stabil, iklim investasi diperbaiki bukan saja kepada pengusaha-pengusaha tertentu, tetapi kepada semuanya, asing dan lokal. Yang penting adalah kontrak-kontrak proyek itu ditenderkan secara transparan, jadi secara kompetitif. Nah, kalau misalnya bicara itu ke Pak Budiono tadi dengan konsepnya menstabilkan moneternya, kemudian ekonomi makronya dengan suku bunga dipertahankan rendah, itu kan memang situasi dunia memang mensyaratkan sekarang bunga rendah karena masih dalam situasi kontraksi dan juga masih ada shortage likuiditas. Betul ya, tetapi di jadi sisi bukan lain, karena kerja moneter atau apa itu kan memang situasi dunia mengharuskan turunnya suku bunga. Tapi di sisi lain dalam keadaan di mana market masih jittery, masih labil ya, kredibilitas itu penting. Ya. Jika tim ekonominya itu dinakodai oleh seorang yang di mata pelaku pasar kredibel,
paling tidak pelaku pasar, investor akan melihat bahwa tidak ada unsur vested interest. Itu penting sekali. Oke, ini tim kita bicara tim ekonominya ini nanti yang akan lagi ditunggu oleh pasar. Betul. Oke, tim ekonominya ini kan setelah Pak Budiono meninggalkan Bank Indonesia, ya kan ini masih ditunggu siapa nanti akan menggantikan posisi beliau di Bank Indonesia. Kemudian juga nanti siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan. Nah itu kan masih ditunggu oleh pasar. Dan, Anda melihatnya ini akan mempengaruhi lagi tidak mood dari persepsi pasar internasional. Jangan dijawab dulu, kita akan bahas selepas lingan. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam live event Presiden Terpilih.